Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku calon siswa baru SMP Negeri 5 Comal yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat sore. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi masa pengenalan lingkungan sekolah yang terakhir. Ini adalah hari terakhir pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah. Sebelumnya saya minta maaf karena baru bisa menyampaikan materi pada sore ini karena tadi habis melaksanakan intek dari jam 8 sampai jam 4. Makanya saya terlambat untuk menyampaikan materi pada hari ini. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga pada sore ini kita bisa diberi kesempatan, diberi nikmat sehat sehingga dapat mengikuti kegiatan MPLS. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan struktur kurikulum SMP dan pembelajaran daring. Perkenalan dulu, nama saya adalah Sudiarto SPD, di SMP 5 mengajar mata pelajaran IPA. Mungkin nanti kalian tidak akan bertemu dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas 7, tapi akan ketemu di kelas 9 karena saya mengajar di kelas 9. Langsung saja. Sebelum saya menyampaikan mengenai materi, mungkin perlu saya sampaikan dulu mengenai visi SMP Negeri 5 Comal. Jadi visi SMP Negeri 5 Comal ini adalah terwujudnya anak bangsa yang cerdas, terampil, dan berbudi, berlandaskan ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, atau bisa disingkat dengan cerdas, terampil, dan berbudi. Adapun struktur kurikulum di SMP ini agak berbeda dengan di SD. Kita tahu bahwa di SD mungkin kalian hanya bertemu dengan satu atau dua guru dalam satu kelas, tapi untuk di SMP nanti setiap mata pelajaran ada guru pengampu masing-masing. Adapun mata pelajarannya bisa dilihat itu seluruhnya ada 12 mata pelajaran. Adapun struktur jamnya itu untuk PKN itu 3 jam, PAI BP itu 3 jam, bahasa Indonesia 6 jam, matematika 5 jam, IPA 5 jam, IPS 4 jam, bahasa Inggris 4 jam, seni budaya 3 jam, olahraga 3 jam, kemudian prakarya 2 jam, kemudian bahasa Jawa 2 jam, dan BK 2 jam. Tapi karena dalam situasi COVID seperti ini, mungkin pembelajaran tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka, jadi mungkin lebih aktif di rumah dengan menggunakan sistem daring. Saya akan menjelaskan bagaimana sistem pembelajaran di SMP Negeri 5 Comal secara daring. Untuk itu tolong jangan diputus-putus atau loncat-loncat videonya sehingga kalian bisa memahami secara keseluruhan bagaimana cara mengikuti pembelajaran secara daring di SMP Negeri 5 Comal. Jadi ada dua cara, ada dua sistem yang akan diterapkan di SMP Negeri 5 Comal dalam pembelajaran daring. Yang pertama yaitu dengan metode Google Classroom, yang kedua yaitu dengan metode Google Formulir. Mungkin ada yang sudah mengenal apa itu Google Classroom dan juga mungkin sudah ada yang mengenal Google Formulir. Tetapi barangkali masih ada yang belum mengenal tentang Google Classroom dan Google Formulir. Saya akan menjelaskan lebih detail
tentang sistem itu. Yang pertama yaitu mengenai persiapan dulu. Untuk persiapan pembelajaran, yang perlu dipersiapkan adalah HP atau laptop, HP-nya yang Android, kemudian akses internet, kemudian akun Gmail, dan aplikasi Google Classroom. Itu persiapan yang perlu dilakukan kalian. Bagaimana cara membuat akun Gmail? Karena akun Gmail ini akan terdeteksi sebagai identitas kalian. Jadi saya harapkan kalian memiliki akun sendiri. Jangan menggunakan akun orang lain, orang tua, kakak, atau saudara. Untuk itu, saya tuntun untuk membuat akun Gmail. Untuk membuat akun Gmail, itu bisa menggunakan HP Android. Di HP kalian, mungkin ada aplikasi yang namanya Gmail. Nanti bisa dibuka di HP, diklik aplikasi Gmail. Gmail ya, Gmail. Kemudian setelah diklik, nanti di pojok kanan atas, ini ada akun yang aktif. Akun yang aktif. Nah, untuk mengubah akun atau membuat akun baru, jadi kalian silakan klik pada akun yang aktif ini, kemudian scroll ke bawah, tambahkan akun lainnya. Tambahkan akun lainnya. Setelah itu, klik Google, kemudian buat akun. Kemudian lanjut berikutnya, buat akun untuk diri sendiri. Buat akun untuk diri sendiri. Setelah itu, kalian tulis nama depan, ya, misalkan namanya Adi Setiawan, ya tulis Adi, kemudian nama belakangnya Setiawan. Kalau misalkan namanya Eko Budi, ya berarti Eko Budi begitu. Ini saya misalkan kelas 7, berarti kelas. Kemudian klik berikutnya, kemudian masukkan identitas tanggal lahir dan jenis kelamin. Masukkan sesuai tanggal lahir dan jenis kelamin, kemudian klik berikutnya. Nanti di sini ada pilihan, dikasih pilihan beberapa contoh akun Gmail. Ya. Kalian pilih salah satu atau kalian ingin membuat nama sendiri boleh, buat alamat Gmail Anda sendiri. Tapi saya sarankan pilih saja yang sudah ada biar cepat. Ini, misalkan ini saya pilih yang atas, k7586@gmail.com. Sudah, setelah itu kalian masukkan kata sandi. Masukkan kata sandi yang mudah diingat, jangan sampai lupa. Terkadang yang menjadikan kesulitan itu lupa dengan kata sandinya sendiri. Ya. Kemudian klik berikutnya, kemudian teruskan saja. Ya, saya ikut, kemudian setuju. Nah, ini nanti sudah jadi. Sudah jadi, akunnya adalah kelas 7. k7586@gmail.com. Nanti teridentifikasi nama kamu di sini. Itu langkah-langkah membuat akun Gmail. Kemudian nanti terus saya setuju, terus nanti sudah masuk ini kelas 7. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara bergabung di Classroom? Untuk bergabung di Classroom, itu kalian bisa download aplikasi Google Class atau Google Classroom. Di HP kalian pasti ada aplikasi Play Store. Di aplikasi Play Store ini, ya diklik, nanti cari Google Classroom.
Kemudian kalian install. Kalau sudah terinstall, berarti nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah ditutup, nanti setelah terinstall ditutup kembali ke halaman muka HP, itu akan muncul aplikasi yang sudah terinstall, namanya Classroom. Klik saja Classroom, nanti kalian akan dibawa ke menu Classroom seperti ini. Ini adalah akunnya, akun kalian tadi yang sudah saya buat tadi, ini contohnya kelas 7 ya. Kemudian di bagian pojok kanan bawah ini ada tanda plus, diklik plus. Ya, plus. Kemudian setelah itu ada dua pilihan, buat kelas dan gabung kelas. Kalian klik gabung ke kelas. Jangan buat kelas, tapi klik gabung ke kelas. Kemudian masukkan kode kelas, kemudian klik gabung. Nah, kode kelasnya berapa? Kode kelasnya itu saya lampirkan di sini, bisa kalian catat, nanti kalian kelompok apa. Ya, ini kode kelasnya. Untuk kelompok Cokro Aminoto nanti kodenya ini 6FKM5NB. Ini kecil semua. Ingat dalam mengetik harus sama persis. Kecil ditulis kecil, angka ditulis angka, huruf ditulis huruf. Ya. Ahmad Dahlan ini S3Z SNS6 dan seterusnya. Kalian masukkan kode tersebut, nanti klik gabung. Itu cara gabung ke Classroom. Nah, nanti setelah gabung, nanti kalian akan dibawa ke kelas kalian. Ini seperti misalkan tadi klik gabung di kelas 7A, nanti akan dibawa ke kelas 7A. Begitu untuk cara pembelajaran di Classroom. Nah, untuk nanti cara bagaimana untuk mengerjakan tugas di Classroom, nanti akan saya siapkan tutorial lebih lanjut. Mungkin akan saya share besok, kalian nanti saya pandu, misalkan saya beri tugas, nanti bagaimana cara mengerjakannya. Yang penting progres hari ini sampai besok pagi itu kalian bisa gabung di Classroom di kelas masing-masing. Nanti di Classroom itu ada forum, ada tugas kelas, ada anggota. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut pada persiapan KBM. Mungkin di tutorial di YouTube saya sudah ada, tapi mungkin akan saya buat tutorial yang baru biar kalian mudah dalam memahaminya. Sebetulnya di YouTube kalau dicari di YouTube saya itu ada, makanya kalau bisa subscribe silahkan subscribe jadi tidak ketinggalan di video-video saya selanjutnya. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang kedua, kalau yang pertama tadi kan menggunakan Google Classroom. Untuk yang kedua itu menggunakan Google Formulir, nanti berbasis blog. Tapi saya jelaskan dulu teknis pelaksanaan untuk Google Classroom. Jadi Google Classroom itu nanti pelaksanaannya, yang pertama itu guru nanti mengupload materi atau tugas. Nanti ada jadwal akan di-share di grup, nanti mungkin hari Senin misalkan pelajaran, misalkan PKN atau PAI. Nanti berarti setiap hari Senin itu Bapak Ibu guru mapel PKN dan PAI itu akan mengupload. Misalkan PKN jam 7, PAI jam 10. Ya nanti jam 7 nanti ada materi yang bisa dibuka di Classroom kalian. Nanti kalian harus selalu buka Classroom setiap hari. Karena ada materi setiap mata pelajaran. Misalkan hari Selasa IPA. Ya nanti hari Selasa dibuka nanti ada materi IPA. Ikuti jadwal yang ada, ikuti perintah yang ada. Kalau disuruh absen, absen. Kalau tidak disuruh absen, tidak usah absen. Jadi biasanya Bapak Ibu guru memiliki cara masing-masing dalam penilaian keaktifan belajar. Ada yang menggunakan absen, ada yang langsung dengan memantau tugasnya, atau dengan cara yang lain. Maka ikuti perintah yang ada. Kemudian ada yang mulai membuka pelajaran juga Bapak Ibu guru.
Nah, setelah itu kalian bisa mengerjakan tugas. Jadi tugas apa yang disampaikan oleh guru silakan dikerjakan. Setelah dikerjakan, misalkan ditulis, kalau disuruh menulis, kalau membuat video, silahkan buat video. Kalau disuruh merekam suara, silahkan rekam suara. Nah, setelah dikerjakan, kalian upload tugas di Google Classroom. Tentunya sesuai dengan jadwal. Tugas hari Senin, silahkan kalian kerjakan dari Senin. Jangan sampai tugas-tugas itu menumpuk, sehingga kalian memiliki beban yang banyak untuk mengerjakan tugas. Pengalaman dari kakak-kakak kelas kalian itu terkendala karena sering menunda-nunda tugas, sehingga tidak maksimal, bahkan tidak naik kelas. Makanya kalian ini masih kelas 7, saya harapkan yang disiplin dan yang tertib. Tugas hari Senin dikerjakan hari Senin, silahkan diupload. Selasa karena ada akan tugas lagi. Begitu seterusnya. Kemudian setelah tugas diupload, nanti Bapak Ibu Guru akan mengoreksi dan menilai tugas kalian. Nanti kalian bisa cek di Classroom, nilai kalian berapa itu muncul. Kalau memang tugasnya belum dinilai, nanti kalian bisa konfirmasi di WA Group. Jadi Bapak Ibu Guru barangkali lupa, nanti bisa menanyakan di grup. Atau mungkin nanti bisa memberikan komentar atau masukan kepada Bapak Ibu Guru. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menggunakan Google Formulir seperti tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu ada dua metode, Google Classroom dan Google Formulir. Adapun Google Formulir itu lebih mudah. Jadi kalian tinggal buka blog SMP 5, nanti di situ soal-soal akan muncul otomatis. Misalkan hari Senin dibuka, nanti ada tugas apa, tinggal klik saja, kalian ikuti perintahnya, dikerjakan, langsung itu untuk Google Formulir. Nah, penggunaan metode ini sistemnya biasanya selang-seling. Jadi minggu depan menggunakan Google Classroom, kemudian minggu depannya lagi evaluasinya menggunakan Google Formulir. Adapun nanti panduan cara mengerjakan menggunakan Google Classroom dan Google Formulir nanti akan saya beri tutorial di video-video berikutnya. Mungkin insya Allah besok akan saya share untuk video tutorial Google Classroom dan Google Formulir. Atau barangkali ada yang punya kakak atau saudara yang sudah di kelas 8 atau kelas 9 yang sudah pernah melaksanakan pembelajaran secara daring di SMP Negeri 5 Comal, bisa menanyakan atau belajar dari sana. Tetapi kalau misalkan sulit, tidak ada saudara, tidak ada teman, dan juga tidak paham, bisa nanti konsultasi lewat WA atau lewat chat. Japri boleh dengan Pak Sudi. Itu saja materi dari saya. Ini contoh dari Google Formulir. Jadi nanti di blog ini muncul, nanti tinggal kamu pilih kelas apa, misalkan kelas 7B ya berarti klik di sini. Gitu. Itu saja, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.